Ini mimbarnya tak geser dulu. Tadi Mas Wiwit katakan ibadah kita hari ini santai, tetapi bukan berarti santai itu biasanya orang kalau santai tidak ada keseriusan, benar ya? Loh, mic-nya tetap dipegang. Nah, setiap singer ini juru bicara ya, juru bicara di setiap kelompok. Nah, kita sepakat dulu malam hari ini kita mau bagi kelompok. Jadi kenapa ini diatur seperti ini? Sudah tidak bongkar-bongkar lagi, sudah tidak milih lagi si A, si B, si C. Nah, kelompok di sini saya kasih nama yang terkenal dari ketiga orang yang dimasukkan dalam dapur api. Siapa? Yang pertama? Siapa? Mic-nya dipakai Kak Hana. Ya, mic-nya jangan dimatikan. Baterainya masih cukup untuk sampai besok pagi ya. Ya, ini kita kasih nama Sadrak. Kemudian sini siapa? Mesak. Abednego. Abednego, Sadrak, Mesak, Abednego. Tahu nama asli Abednego? Tahu? Tahu nama asli Mesak? Misael. Abednego, Asaria. Ya. Ya puji Tuhan. Nah, sesuai dengan tema yang malam hari ini kita akan bicarakan. Ya teman-teman, kita mau bicara tentang harapan. Ya. Kira-kira dari kelompok Sadrak, ya. Ini kan kita sharing Sadrak. Kira-kira dari kelompok Sadrak ini punya harapan enggak? Punya. Ya. Kalau kelompok Mesak punya harapan enggak? Punya. Abednego punya harapan? Punya. Pertanyaannya, harapanmu saat ini apa? Mic-nya dipakai. Juru bicara bisa menunjuk siapa yang mau menjawab. Ya. Jadi Kak Eslina harus tunjuk. Siapa Kak Lili yang mau tunjuk untuk jawab? Apa harapanmu saat ini? Cepat nikah mungkin? Menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih baik lagi. Oke, kita simpan, kita tampung. Kalau dari kelompoknya Mesak, boleh mau nunjuk siapa yang jawab. Tidak harus juru bicara yang pegang mic. Apa harapanmu saat ini? Ini menjadi lebih baik. Ya. Bertumbuh dalam iman. Bertumbuh? Dalam iman. Dalam iman, oke. Sadrak, Mas Yosef ditunjuk sama juru bicara. Wajib jawab, enggak bisa nolak. Urusannya belakang. Harapanmu saat ini mewakili kelompokmu. Sini menjadi lebih baik, bertumbuh. Semakin taat pada Tuhan. Nah, semakin taat sama Tuhan. Dari semua ini tidak ada yang punya harapan jelek. Atau ada di tempat ini saya punya harapan supaya tahun ini saya tidak lulus. Ada? Tidak ada ya? Nah, semua harapan yang ada pada kita itu adalah harapan-harapan yang baik. Mari kita mau baca ayatnya dulu. Dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-28. Amsal 10 ayat yang ke-28. Sama-sama kita akan baca. Ya, satu ayat ini. Amsal 10 ayat yang ke-28. Ada yang tidak bawa Alkitab? Ya, boleh lihat dengan temannya. Ya, 2, 3. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Ya, ditahan saya dulu ayatnya ini. Kalau kalian melihat di dalam ayat ini, siapakah yang punya harapan? Ayat 28 ini, siapa yang punya harapan? Orang benar. Ada lagi? Kalau kita perhatikan, yang punya harapan ini semua orang. Di sana orang benar maupun orang fasik. Jadi semua orang punya harapan. Kak Yanti, kira-kira pencuri punya harapan enggak? Contohnya gimana pencuri kalau punya harapan? Dia berharap apa yang dia curi, dia dapatkan. Sudah dicuri berarti sudah dapat. Belum ya? Ya, oke. Kalau pencuri harapannya apa? Bisa lolos. Nah, tapi bukan berarti pernah mencuri ya. Nah, kalau yang kelompok Mesak, harapan seorang pencuri. Sukses mencuri. Sukses mencuri. Wes.
Ini apa yang dia curi dia harap ada dia dapatkan. Ya, semua orang pencuri itu punya harapan. Harapannya apa? Tak curi supaya saya tidak ketangkap, itu harapan. Benar ya? Nah, semua orang itu punya harapan, termasuk kita yang ada di tempat ini, kita itu semua punya harapan. Tetapi ada perbedaan dari setiap harapan dalam pribadi setiap orang. Orang benar harapannya menjadi sukacita. Orang fasik harapannya menjadi sia-sia. 1 bulan kita sudah bicara tentang kesia-siaan yang ditulis oleh Salomo. Ya. Nah, malam hari ini kita mau gali tentang harapan orang benar dan orang fasik. Nah, sekarang Kak Esli tanya lagi. Menurut kalian orang benar itu apa? Mbak Lili bisa nunjuk siapa yang mau jawab. Ojo Mbak Lili terus no. Nah, Mbak Rahel. Menurut Mbak Rahel. Ya. Menurutmu enggak usah apa yang dipikiranmu orang benar itu seperti apa? Sing lain siap-siap menjawab ya. Orang benar itu menurut saya Ya. nggak melenceng Om. Tidak? Nggak melenceng. Tidak melenceng. Oke. Terima kasih. Di sini dulu. Siapa yang mau ditunjuk? Mbak Hana. Mbak Hana yang nunjuk, bukan sampean Mas Yosep. Oh, sampingnya Mas Yosep. Ayo Mbak Gebi. Menurut Mbak Gebi. Mbak Debi. Harapannya orang benar itu apa? Harapan orang benar. Maksudnya orang benar itu yang menurutmu orang benar itu yang bagaimana? Kalau ini tadi tidak melenceng, oke. Tidak melakukan kesalahan. Tidak melakukan kesalahan. Wah, benar. Sekarang yang kelompok Mesak. Taat aturan. Taat Aturan. Ya, semuanya itu jawaban benar. Tidak ada jawaban yang salah. Tetapi yang dimaksud orang benar untuk mendapatkan harapan sukacita adalah orang benar yang menurut kriteria Tuhan. Karena kalau orang benar menurut kriteria manusia bisa saja salah. Dari kelompok Abednego katakan orang benar itu tidak melenceng. Ya, kalau kita melihat hari-hari ini banyak sekali orang yang seakan-akan hidupnya tidak melenceng. Ya, kemudian tidak melakukan kesalahan. Ya, hidup benar, hidup akan Tuhan. Nah, yang dimaksudkan orang benar menurut Alkitab adalah memang sesuai dengan pandangan dan kriteria Tuhan. Nah, sore ini kita mau belajar satu tokoh atau sekian banyak tokoh dalam Alkitab. Orang-orang muda, anak-anak muda yang ketika dia hidup benar, dia menikmati dan mendapatkan harapan dengan penuh sukacita. Ya, jangan tegang ya. Siap-siap untuk menjawab karena hari ini itu banyak sekali pertanyaan. Dalam kitab Kejadian, kira-kira menurut kalian siapa yang bisa jawab silakan jawab. Ada satu tokoh pemuda yang hidup benar dan harapannya itu bisa terjadi. Siapa dalam kitab Kejadian? Nuh. Pemuda, Nuh sudah punya anak. Pemuda. Ya, terima kasih jawabannya. Nuh orang benar ya. Tapi yang dimaksud ini tokoh pemuda. Kalau Nuh kan sudah menikah. Nuh punya istri namanya siapa? Ibu Nuh. Tidak dicatat ya, Ibu Nuh. Punya 3 anak, 3 mantu. Ya. Nah, ini benar sih jawabannya. Tapi yang dimaksudkan itu karena dalam Alkitab dicatat Kejadian 6 ayat yang ke-9. Nuh adalah orang yang hidup benar. Tapi yang Kak Esli maksudkan dalam kitab Kejadian ada satu tokoh yang luar biasa. Yang tetap mempertahankan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Kira-kira siapa? Nggak tahu baca Alkitab. Waduh. Kasih yang lain dulu. Siapa? Kan di dalam Alkitab itu dari kitab Kejadian kalau kita memulai rentetan ya. Manusia pertama Adam dan Hawa. Setelah itu kisah yang ditulis tentang Kain dan Habel. Setelah itu Set dan Enos. Kemudian dicatat keturunan-keturunan manusia pertama. Pasal yang ke-6 bicara tentang apa? Kejahatan manusia, benar ya? Pasal 7, 8, 9 itu bicara tentang Nuh.
Kemudian 9, 10, 10, 11, 12 itu bicara tentang Abraham. Setelah Abraham bicara tentang apa? Ishak dan Yakub. Nah, pasal 39 bicara tentang siapa? Siapa? Yusuf. Benar. Yusuf adalah seorang pemuda yang kriterianya adalah orang yang benar di dalam Tuhan. Yang kamu ingat dari Yusuf apa, Sep? Sekarang tak tunjuk. Yang kamu ingat dari Yusuf. Enggak tahu. Nanti baca di rumah ya. Mulai Kejadian 37. Sekarang Kak Esli tunjuk. Nanda apa Nata? Ya, Nata. Yang kamu ingat dari Yusuf apa? Oh, banyak loh cerita tentang Yusuf ini. Jatuh ke lubang. Jatuh? Bukan jatuh, dimasukkan. Oh ya, dimasukkan. Kalau jatuh kan jatuh sendiri. Dia dimasukkan ke dalam sumur ya. Oke, kalian di kelompok sini. Dika dari tadi semangat jawab. Yang itu apa? Tentang mimpi. Nah, mimpi, Ya. Kalau kita ingat Yusuf, dia itu punya mimpi. Dan mimpi itu harapan yang terjadi itu mulai daripada mimpinya. Ada tadi Yosef mau gini, apa yang kamu ingat dari Yusuf? Digoda oleh Potifar om. Itu yang dia mau jawab tadi, tapi dia sungkan. Gitu ya Sep ya. Digoda ibu siapa? Ibu genit, ya tante genit. Hai gitu ya. Nah kalau kita lihat Yusuf ini adalah orang yang benar. Kenapa KS dikatakan dia orang yang benar? Dan ketika kita perhatikan dari pasal 37, 8, 39. Bagaimana Yusuf ini mendapatkan mimpi. Diakhiri dengan pasal 45. Bagaimana Yusuf ketika Tuhan tempatkan dia di sebuah tempat. Bagaimana dia dipakai dan diangkat oleh Tuhan. Dimulai dari apa? Hidup dalam kebenaran. Kalau kita mau lebih gali lagi. Yang dimaksudkan dengan orang benar ini adalah orang yang salah satunya adalah orang yang tidak mau kompromi. Ya, dia tidak mau kompromi. Ketika ada kesempatan yang indah, ya, dia digoda oleh majikannya, Ibu Potifar. Dia digoda, punya kesempatan untuk melakukan perbuatan dosa. Punya kesempatan untuk melakukan hal yang tidak benar, tetapi dia tidak berkompromi dengan apa yang dihadapannya. Hari-hari ini ada banyak sekali anak-anak muda itu punya sifat yang kompromi. Kalau kompromi ke arah yang benar, enggak masalah. Tapi yang sering kali terjadi, banyak di antara kita kompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Waktu yang lalu ngobrol-ngobrol dengan beberapa jemaat, ya seringkali kenapa banyak anak-anak muda tidak maju, tidak bertumbuh. Karena itu ada sikap kompromi. Ya contoh, dia mau maju dan dia diperhadapkan dengan sebuah keadaan untuk tidak harus dia lakukan. Tetapi dia lakukan kenapa? Melihat contoh yang ada di rumah. Melihat contoh rekannya. Melihat contoh pimpinannya. Kenapa nak ke gereja? Lah pengurus kora kena gereja kok om. Kita enggak usah kompromi. Mereka mau ke gereja, mereka enggak mau ke gereja. Kita jangan kompromi kalau kita benar-benar mau menikmati harapan yang ada pada kita, yang kita ingin capai. Kita jangan pernah berkompromi. Berapa kali Om Hever ya menasihatkan kepada anak-anak muda semuanya, ayo sebagai anak-anak muda, mari kita itu ya kayak saya pernah hidup, artinya pernah menjadi muda seperti kalian. Ya, masalah yang sering kali terjadi saat-saat ini, masalah tentang bagaimana hidup ini terlalu berkompromi. Ayo coba. Jangan 1-2 kali. Ayo coba. Jangan mas. Ropopo. Wong aku yang ngelakukan kok. Nggak apa-apa. Contohnya ya contoh yang sering kali dibahas tentang merokok. Contoh. Di sini semua tidak ada yang perokok ya. Nggak ada ya karena di gereja. Biasanya kalau di luar KSL belum pernah menemukan anak-anak muda
yang ini kemudian merokok ya. Harapan KSL sih enggak ada. Contohnya, ayo dicoba. Enggak, aku enggak. Enggak apa-apa. Wong aku ya pelayanan ngerokok kok. Wong aku diberi pelayanan merokok, enggak apa-apa. Ini seringkali terjadi kompromi. Oh iya ya, sampean pelayan ya oleh ngerokok. Ya aku tak melu-melu ngerokok. Ini seringkali kita katakan, loh kok kenapa sih gereja, kenapa sih selalu dinasihati tentang merokok? Teman-teman, merokok ini selain merusak tubuh kita, rokok ini merusak dompet kita. Ya, harga rokok berapa? Ada yang tahu harga rokok yang paling murah? Oh ini pertanyaan menjebak, ini jangan dijawab. Ya, kalau saya ngomong 20.000 om, kok tahu? Nah, enggak, kayak saya menjebak. Ya, 20.000. Kalau satu hari ada orang yang, jangan kayak ngomong, kalau satu hari kalian berarti ya kayak nyuruh. Satu hari ada orang yang ngerokok itu satu bungkus 20.000. 100 hari berapa? Oh diajak perkalian om. Satu hari 20.000. 10 hari 200.000. 100 hari 2 juta. Lah uangnya dari mana? Uang jajan kalian berapa sih? 10.000 om. Lah 10.000 itu pun mungkin wah sudah paling wah. Ada yang jajannya masih 2.000? Saya malah tidak dikasih uang jajan om, ya, puji Tuhan. Tapi pulang berangkat dari sekolah sudah, berangkat dari rumah sudah kenyang. Sebelum berangkat dikasih bekal. Bahasa anak saya itu bontrot. Ya. Nah, seringkali kita kompromi. Kenapa saya katakan, kenapa selalu dikatakan, jangan merokok. Loh om, nggak ada di Alkitab om. Adanya di mana? Paling sering di pom bensin dan rumah sakit. Tetapi ini akan memicu hal-hal yang akan merusak. Rokok sudah tidak terasa enak. Ada yang nawari. Bro, ini loh bro. Yang kayak micin itu sabu. Mulai lagi. Kok tahu kayak micin? Yo kan Kak Esli lihat di HP, lihat di berita. Persis micin gitu ya. Tapi lebih halus. Ini loh. Ini apa? Wah ini serbuk yang bisa membawa kita ke dunia yang lebih. Mulai lagi masuk ke situ. Dari rokok mulai coba sabu. Dari sabu sudah meningkat kepada satu keadaan yang namanya ketergantungan. Ketika sudah ketergantungan pada puncaknya sakau. Ya hati-hati. Ini yang akan merusak seluruh masa depanmu. Ini yang akan merusak semua cita-citamu. Gak apa-apa mas, satu gelas. Gilir ya. Wah, ada yang pernah melihat seperti itu? Atau ada yang pernah terlibat dalam sebuah situasi seperti meja bundar? Ya, kok Kasli ngerti ya? Dulu pelaku soalnya gitu ya. Jadi kalau sudah dikasih apalagi bergaul dengan senior-senior. Sampean lera minum tak siram di kepala takut. Kompromi. Tetapi Yusuf dia adalah seorang pemuda yang tidak kompromi dengan keadaan yang tidak benar. Ada banyak saat, ada banyak kejadian, ada banyak kesempatan yang seharusnya Yusuf bisa lakukan kejahatan. Tapi dia tidak pernah kompromi dengan setiap kejahatan. Kitab Kejadian pasal 45 menceritakan tentang hidup daripada keluarganya dan bangsanya yang menikmati harapan yang penuh sukacita. Kenapa? Karena ada satu orang benar yang tetap hidup dalam kebenaran. Tidak pernah kompromi dengan keadaan-keadaan yang bisa membuat dia senang. Ya. Yang kedua, di dalam dari Sadrak, Mesak, Abednego ini, kitab apa dicatat tentang ketiga tokoh ini? Kitab apa Yosef? Kitab apa dari kelompok Mesak? SMA, Sadrak, Mesak, Abednego dicatat dalam kitab apa? Dalam Alkitab? Yang banter suaranya. Oh Daniel ya. Tepuk tangan untuk kelompok Abednego. Ya, dalam kitab Daniel.
Tiga pemuda ini adalah pemuda-pemuda yang tidak pernah berkompromi. Daniel, nama Persianya diganti apa? Ada yang tahu? Daniel, Belsasar gitu ya. Loh, waktu kalian CCA dengan Om Hever kok semua bisa jawab ya? Dan Kak Esli lihat waktu tayangan potongan-potongan video, semua sudah bisa jadi pengkhotbah ya. Bisa menggali Alkitab ya, luar biasa. Nah, dalam kitab Daniel ini ada 4 pemuda. Dimulai dari Daniel, kemudian Hananya, Misael dan Asaria. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya kompromi dan tidak mau berkompromi dengan dosa. Orang benar adalah orang yang tidak mau berkompromi dengan apa yang ada di sekitarnya. Artinya kompromi-kompromi yang tidak benar. Pengawal-pengawal raja datang kepada keempat pemuda ini. Ini bro, dikasih makan sama raja. Dikasih makan, mereka katakan, oh enggak usah. Kami enggak usah makan daging. Enggak usah makan makanan yang biasa dimakan raja. Kami makan sayur saja dan minum air putih. Ya, sanggup enggak kita makan sayur setiap hari? Sanggup ya? Ya sanggup lah, bayam bendino. Ya, oke. Tetapi satu hal yang kita lihat bahwa bukan soal makannya. Tetapi bagaimana pemuda-pemuda ini mereka taat dengan aturan-aturan firman. Bahkan ketika mereka diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar, ayo sembah patung. Dalam kitab Daniel pasal yang ketiga boleh ditampilkan, Daniel 3 ayat yang ke-17 dan 18. Ya, kitab Daniel Mas Yosef. Ya, kitab Daniel kita akan baca bersama-sama ya. Kitab Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-17 dan 18. Ya, sudah ketemu, mari kita akan baca ya. Ini ada satu pernyataan ya. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-17, 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Stop dulu. Ini ada satu pernyataan, satu ujian iman. Ya, mereka katakan jika Allah kami, jika Tuhan kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Kenapa mereka mau dimasukkan ke dalam api? Karena ada satu perintah bagaimana mereka harus menyembah patung dewa daripada seorang raja. Tapi mereka tidak mau berkompromi. Maka mereka katakan, kalau Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Jadi pertanyaannya, ketika kamu diperhadapkan dengan pilihan yang mengancam nyawamu, bisakah kita seperti ini? Bisakah kita katakan, sekalipun saya mau dilemparkan ke dalam api, saya akan tetap mengikuti Yesus? Ada ya? Masih mampu enggak? Terkadang di dunia pendidikan, di dunia perkuliahan, ya dites sama dosen. Ya dosennya yang apa? Kalau dosen yang apa namanya bukan jahat ya, killer ya. Dosen killer saja. Kamu harus ini. Kalau kamu mau lulus ujian skripsi, kasih saya 1 juta. Umpamanya. Kasih saya. Mau ngasih apa enggak? Enggak, bener enggak? Atau ngomong timbangannya aku ora lulus. Ini kan hal kecil. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, 3 pemuda ini mereka enggak kompromi. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Coba ayat yang ke-18. Ya, ayat 18. Tetapi seandainya tidak. Ini hal yang menyakitkan. Ya, artinya bukan menyakitkan karena Tuhan tidak tolong, tetapi
sebuah pernyataan yang mengerikan. Dia katakan seandainya tidak. Mereka berpikir kalaupun Tuhan tidak tolong kami. Kalaupun Tuhan tinggalkan kami. Kami tetap memuja. Atau dikatakan hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Tidak kompromi. Orang benar itu adalah orang yang tidak mau kompromi dengan hal-hal yang jahat. Atau tidak mau ngambil jalan pintas. Sekalipun ya Tuhan tidak tolong kami. Tetapi perlu raja tahu. Atau bahasa sederhana gini. Meskipun saya tidak ditolong. Meskipun saya tidak melihat pertolongan Tuhan. Saya akan tetap memuji Tuhan. Saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Ini hal-hal yang luar biasa. Kalau kita ingin melihat harapan kita menjadi kenyataan. Kalau kita ingin melihat harapan itu menjadi nyata. Menjadi sukacita. Menjadi hal yang kita menangkan. Jangan pernah berkompromi. Ini 3 pemuda. Yang satu dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Daniel sendiri pun alami hal yang sama. Daniel dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ketika ada sebuah peraturan yang dirancang oleh orang-orang yang tidak senang dengan dia. Daniel tidak berkompromi. Ada perintah, dalam 1 bulan tidak boleh ada orang yang menyembah atau memanjatkan doa kepada Tuhannya selain kepada Tuanku Raja. Tetapi Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Daniel 6 ayat yang ke-11, Mas Yosef. Daniel 6 ayat yang ke-11, Daniel tidak kompromi. Sekalipun ada peraturan tidak boleh menyembah atau tidak boleh berdoa selain kepada raja. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamarnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuja Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Tidak kompromi. Orang lain kompromi dengan peraturan raja. Tapi Daniel ketika dia dengar surat yang dibuat oleh raja. Dia pergi ke kamar atasnya. Di sana ada tingkap-tingkap yang terbuka ke Yerusalem. 3 kali dia berdoa seperti yang biasa dilakukannya. Berarti Daniel ini adalah orang yang setia dan terus berdoa kepada Tuhan. Kata seperti biasanya dilakukan artinya Daniel ini hidup dalam doa. Tapi ketika ada perintah dan akhirnya apa? Ketika Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak kompromi. Sama seperti Yusuf. Yusuf tidak kompromi dengan hal-hal yang jahat. Pemuda-pemuda ini mendapatkan harapan yang sukacita. Sadrak, Mesak, Abednego, ketika mereka dilemparkan ke dalam perapian, firman Allah mencatat apa? Pengawal-pengawal katakan, Tuanku Raja, kita lemparkan 3 orang, tetapi kami melihat ya seperti ada anak dewa yang berjalan di atas api. Dan kami melihat pemuda-pemuda ini tidak terbakar. Kenapa? Mereka tidak pernah kompromi. Ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Waktu raja datang kepada Daniel dengan suara yang sayup. Suara yang sayup itu bisa ada yang praktekan? Mas Samuel. Kira-kira suara yang sayup itu seperti apa? Coba Mbak Kesia mic-nya. Suara yang sayup. Apa dia teriak, Daniel, Daniel. Seperti itu. Suara yang sayup itu seperti orang nangis. Daniel, Daniel. Dari dalam gua singa Daniel katakan, ya Tuanku Raja. Kenapa? Ada semangat. Ya, Daniel berkata, kekallah hidup Tuanku Raja. Orang yang tidak kompromi, mereka itulah yang akan menikmati
harapan dengan penuh sukacita. Amin. Siapa yang mau menikmati harapan yang penuh dengan sukacita? Amsal 10:38, orang benar, harapan orang benar mendatangkan sukacita. Siapa yang mau menikmati sukacita? Itu artinya kemenangan. Sukacita itu artinya keberhasilan. Sukacita itu artinya apa yang dicapai bisa terjadi. Siapa yang mau menikmati harapan? Ya, orang benar akan menjadi, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Setiap kita rindu harapan kita menjadi sukacita. Satu hal, hidup dalam kebenaran. Ya, hidup dalam kebenaran sudah kalian sampaikan. Tapi satu hal yang Kak Esli sampaikan, orang benar tidak akan pernah berkompromi dengan apa yang terjadi, hal-hal kecil. Kak Esli tidak tahu kompromi dalam hal apa, tetapi jangan pernah kalian berkompromi dengan dosa. Sudah tahu merokok dosa, jangan. Sudah tahu berbohong dosa, jangan. Tidak apa-apa om, bohong titik untuk kebaikan. Ada yang bohong untuk kebaikan? Nah, ini jadi perdebatan. Timbangannya geger tukaran tak bohong titik aja gitu ya. Timbangannya kok diseneni ibuku, Le tadi masuk sekolah, masuk bu, padahal bolos. Berbohong untuk kebaikan, tidak ada yang bohong untuk kebaikan ya. Mari jangan pernah berkompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mari pemain musik kita nyanyikan pujian ini. Nyanyikan pujian dari awal. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Sebagai pemuda-pemuda, ada banyak harapan yang ingin kami capai. Ada banyak harapan yang baik yang ingin terjadi dalam kehidupan kami. Firman-Mu menasihatkan kami. Kami tidak pernah berkompromi dengan dosa. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Haleluya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun